Kalau ngumpulin personil lengkap itu bisa 2 bulan sebelumnya baru bisa lengkap. Nggak bisa di Bandung. Kita kalau di Bandung terlalu avant-garde ya. Pas ke Jakarta ternyata sama juga. Tapi jadi sering manggung di Jakarta dulunya. Jadi ya udah pada pindah karena memang Jakarta membutuhkan kita gitu. Kita sih sebenarnya nggak terlalu butuh-butuh amat di Jakarta ya, Man. Betul. Gimana, Man? Iya bener. Avant-garde lah. Kita latihan terakhir itu 2016 apa 15 lah terakhir latihan. Beneran di Bandung. Kalau manggung itu koordinasi namanya. Koordinasi chord. Ini G loh. Ingat ya, G yang ini. Lagu ini dimulai dari sini. Yang mana lagu itu yang duk tak duk tak. Oh, oke. Sip. Itu. Oke, iya. Jadi terus lagu berikutnya yang ini tuh lagu ini yang dari rata-rata dari G semuanya. Tapi kan perbedaannya yang ceng cek cek ceng. Oh, yang Helvi dulu ya. Gitu aja udah itu koordinasi itu. Selebihnya ya udah aja. 2016 kalau nggak salah tuh di Bandung latihan tuh. Ya itu koordinasi di kamar hotel. Koordinasi aja. Ya, pas latihan itu kayak setengah jam anjing rapi udah. Kayak gitu sih. Jadi kita udah dalam level spiritual yang tinggi. Dalam bermusik nggak diperlukan lagi hal-hal yang bersifat kebendaan, latihan mengeluarkan uang untuk sewa ruang, sewa waktu. Kita lebih banyak menghabiskannya dengan koordinasi itu tadi, lebih menjalin silaturahmi secara spiritual aja, ketemu langsung gitu, tanpa gangguan atau tanpa kekakuan harus ada dalam satu ruangan bernama studio band atau studio latihan gitu. Justru di situ mengasah ingatan dan musikalitas otak kita untuk terus bekerja gitu. Karena semakin otak sering bekerja, kita sebenarnya tambah pintar tanpa harus baca buku. Gitu aja terus ketemu, silaturahmi, ngobrol, koordinasi. Apalagi kan ini cuma sebuah lagu yang lagunya itu terus yang dibawain. Jadi latihan itu hanya untuk mereka yang membutuhkan lah. Yang membutuhkan itu biasanya para amatir butuh latihan. Kita profesional dan spiritual, jadi udah kita tinggalkan lah pola-pola seperti itu. Buang waktu. Iya, kasihan orang lain mau latihan gitu, yang benar-benar mau latihan. Kasihan kan nunggu booking lama, kita 3 jam. Ada destar, itu tuh ganggu sebenarnya buat orang lain. Jadi kasihan, jadi ya udah kita kasih ruangan studionya untuk mereka yang membutuhkan aja gitu. Terus kembali lagi ya, lebih baik mungkin ketemu keluarga atau orang tua daripada latihan band. Iya. Itu lebih waktunya dimanfaatkan lah sebaik mungkin. Iya. Latihan band kan dari dulu juga lu yang ngarang. Iya, lagunya itu terus. Terus kenapa harus latihan itu gitu? terus. Kayak apa alasan lu kabur dari keluarga, tanggung jawab kan? Lu banyak masalah hidup lu gitu, jadi harus latihan terus. Ya, waktu juga banyak kebuang. Iya, duit kebuang, waktu kebuang. Kecuali memang dia bikin lagu baru atau karya baru gitu. Tapi kan sangat jarang ya orang manggung, pasti hampir semua band lagunya itu terus gitu. Jadi nggak ada alasan, berarti mereka sebenarnya kurang bisa merekam memori atas karya mereka sendiri, sehingga mereka lupa mungkin atau perlu diingatkan dengan latihan. Nah, kita nggak seperti itu. Emang kebetulan dari dulu satu album lagu yang dibawain cuma itu aja. Iya. Dari 2004 sampai sekarang kurang lebih berapa tahun? Satu album dan 7 lagu saja cukup. 7 lagu aja. Mungkin juga ada yang ngomong aransemen apa, jadi waktu kan banyak band kayak gitu ya. Orkestra gitu. Kebayang nggak lo? Citinit orkestra Jelek gitu. anjing pasti. Iya jelek. Kasihan, gue yang kasihan nggak tahu, mereka bisa aja lah. bagus, terlalu bagus. Cuman nggak tahu, belum dicoba sih. Gue mah takutnya ketika ternyata bagus, gak enak lah band nama kayak band God Bless kan mau bikin tuh. Gak enak lah kalau kita terlalu bagus dari mereka kan, gimana ya?
atau lebih bagus dari Dewa, pasti lebih bagus dari Dewa 19 juga nggak enak kita. Iya. Takutnya bagus gitu aja sih, belum mencoba sih, takutnya bagus. Kalau jelek juga kan ngapain ya, buang-buang waktu. Balik lagi ya. Ternyata oh jelek ya outputnya, wah itu nyeselnya bisa lama banget gitu. Gimana man coba? Itu. Ya karena itu, karena kita basically kan berangkat dari dunia modeling ya. Ini basically. Biar ke Jakarta-Jakarta Sepeda. aja. Basically. Iya, memang dasarnya kan kita tuh dari kelas modeling ya dulu, terus skala internasional coba. Skala Ya, internasional, berangkat jadi dari situ memang sih. pengen nyoba bermusik aja. Yang namanya nyoba kan nggak boleh banyak diatur ya, nggak boleh banyak peraturan, harus ada skill gitar, skill vokal, sama namanya juga nyobain. Terus kita senang, jadi ya udah, nggak ada skill ya nggak apa-apa lah. Emang kita pengen ngeband ya bikin aja band gitu, nggak ada yang ngelarang kok. Yang penting kita happy aja gitu, niatnya gitu aja. Ngeri. Jadi nggak apa-apa gitu. Iya, emang nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Jadi nggak ada skill nggak apa. Tapi emang sebegitunya sih. Emang nggak ada. Maksudnya G apalah, kunci G itu yang kemana gitu. Paling geser satu fret, suaranya beda jadinya. Ya gitu, itulah kayak gitu-gitulah ya. Jadi itu mah masalah salah paham aja sebenarnya. Iya. Jadi persepsi musik, persepsi kunci G versi Yofi misalnya sama versi kita tuh beda. Beda. Kunci G versi Tulus sama kita beda. Beda. Dan memang kalau di dunia musik itu memang harus Sebebas banyak itu. perbedaan. Harus. Jadi biar variatif. Gimana Sir Dendi? Gue juga bingung. Aduh, bukannya ria ya, bukannya sombong. Edan. Tapi memang lagu kita tuh dari awal kita udah yakin pasti keren gitu. Dari kita sendiri aja. Itu sebenarnya kunci. Iya. Kunci dalam bikin lagu tuh, pokoknya buat sendiri dulu keren aja. Nanti kita sebarkan lagu kita itu dengan energi yang menurut kita keren. Iya. Diulang-ulang terus, lama-lama suatu hal yang dilakukan berulang-ulang meskipun awalnya orang bilang jelek, tapi karena sering didengar Iya. pasti bakal kebawa jelek juga gitu. Seperti lagu Wali juga kan, pasti kamu nyanyi yakinlah. Jangan suka pura-pura. Karena itu kalau berulang-ulang kan pasti senang-senang juga. Iya, jadi nggak ada sebenarnya karya yang jelek tuh nggak ada. Lagu jelek nggak ada. Karya yang jelek tuh karya yang nggak dirilis. Jadi karya kita tuh semua dirilis karena kita yakin karya kita bagus. Iya. Makanya dari awal dirilis dan saking kerennya tuh lagunya ada terus dan itu terus gitu sampai sekarang. Lihat tempat. Ya kita selektif sebenarnya. Iya, Jarang nanti- manggung tuh bukan berarti nggak ada tawaran juga, tapi kita sangat selektif Kadang-kadang kalau gara menghadap barat nggak jadi ya. ya Feng Shui agak diperhitungkan juga. Kita tuh, aduh, itu ribetnya kita tuh. Lokasi apakah dekat sungai atau rel kereta itu kita pertimbangkan juga. Ya, tapi benar itu jadi buat faktor pemasukan juga buat kitanya gitu ke depannya. Kenapa? Karena Feng Shui itu. Oh iya iya. Ya, jadi iya begitu ya, kalau kita salah ngarah atau gimana kan ya antara cancel eventnya atau apa gitu. Cancel eventnya? Kalau salah satu personelnya tiba-tiba, aduh orang mendadak nggak bisa, apakah nggak bisa semua atau maksa main aja? Bukan maksa ya. Di kita itu tuh bebas. Jadi males bilang aja males gitu. Jadi jangan, Jadi beban kan lah. kalau kebanyakan band tuh gitu, makanya kita masih bersama bertahun-tahun. Lu terlalu itu sih gitu, harus gini, harus gitu. Kalau kita kan enggak ya. Pernah Iyo main emang sengaja dimatiin sama dia ampli bassnya. Ketika kru nyalain nggak mau, gue pengen mati gitu, dan itu nggak apa-apa. Jadi Firman tiba-tiba di lagu ketiga di tengah-tengah mau ke WC dulu, ya langsung aja ke WC, nggak usah minta izin. Minta izinnya cuma sama Allah.
nggak usah sama teman-teman personil mah nggak usah minta izin, bisa aja tinggalin aja bandnya. Dan kita tuh juga kenapa harus marah gitu, jadi kayak ya nggak bisa nggak apa-apa gitu. Kalau yang lain masih manggung nggak masih, ya makanya ada Vincent yang suka jadi additional. Dari dulu kan ada beberapa, ada si Via lah kalau di Hills, ada Vincent, yaitu yang Tony Brandals dulu. Makanya kita sih santai aja, yang mau tinggal telepon teman-teman aja yang ready siapa gantiin. Bukan sesuatu halangan lah. Karena kan si Teenage itu kayak taman bermain aja, alam bawah sadar. Bisa siapa aja yang bisa ikutan gitu. Bisa Toto Tewel, bisa Gilang Ramadan lah, bisa siapa. Kalau mau ikutan Gilang Ramadan boleh aja, bisa. Karena kita memang terbuka aja untuk bermain-main gitu. Ya yang membikin jadi bareng-barengnya cuma lagunya doang. Itu aja sih. Jadi siapapun bisa ikutan. Berarti nggak ada, misalkan kita harus nulis edisional yang A, B, C gitu, harus sesuai kriteria, enggak ya? Enggak sih tadinya mah ya. Siapapun lah. Tapi kita pernah dapat ada satu deh, waktu itu kalau nggak salah basis, tidak usah disebut namanya, terlalu rapi, itu nggak kita pakai lagi. Anjing jago banget lu, bangsat. Iya, jadi nggak lah, mending jangan nama kita, sayang juga gitu, buang-buang waktu semuanya. Sempatnya itu sekali, jadi orang ini kayaknya agak beda, jadinya kasihan juga buat semua ya nantinya. Jujur Li ya. Asik. Anjing jujur Li. Kalau masalah panggung mah sebetulnya enakan yang kecil sih, lebih intens sama penonton lah gitu. Pasal ini Kalau masalah cuan, balik lagi ke panggung besar, it's okay. Sebenarnya yang gue suka cuma di part terakhir, foto bareng sama penonton kayak Seringai. itu deh. Itu yang paling saya, cuma itu aja yang saya suka kalau mau gede. Wah, ada foto Seringai gitu. Kita ngatain, nyebutnya itu, foto Seringai dulu gitu. Kita menghadap penonton. Itu fotografernya ke arah penonton gitu. Itu doang sih. Sisanya sih panggung gede kurang cocok. Kasihan juga sih yang pengen bikin panggungnya ya, kegedean tuh buat apa gitu. Sebetulnya karena bukannya kita nggak mau berkembang ya, mengikuti zaman sekarang lah. Tapi emang pattern kita ya di situ ya, sebenarnya di situ-situ aja. Ya karena dengan kepedean Skill kita aja sebagai kali musisi, terbatas ya. Itu sih masalah skill terbatas aja sih sebenarnya. Mungkin juga kita juga mau gitu kayak di MS. Tapi susah ya kayaknya kalau kita kayak di MS ya. susah. Dari segi cita-cita mungkin bagus itu ya, setinggi langit cita-cita, tapi dari segi realitanya enggak. Jadi sebenarnya musik kita sih ya berdasarkan apa yang kita suka aja. Nggak pengen terlalu berubah-ubah atau terpengaruh oleh musik-musik sekarang gitu, karena ya itu tadi cita-cita kita cuman bersenang-senang aja sih. Iya. Ya begitu, ngikutin Gitu. kita. Jadi kita nggak melawan arus juga sebenarnya, karena Ada beberapa keterbatasan itu ya. kita kalau di antara arus sungai gitu, kita jadi batunya aja gitu di sungai yang diem, terus udah mereka lewat-lewat aja, kita mah ya udah jadi batu aja. Tidak ada orang itu lewat nyebrang, kita cuman lihat aja. Ada orang modal gitu misalnya lewatin, ya kita cuek aja, tetap aja gitu di situ, nggak kebawa arus, nggak ngelawan arus juga, ya kita sebagai kita aja gitu. Iya. Kebanyakannya juga di digital lagi ya, kayak YouTube gitu ya. Tapi bisa aja ya monetize ya kayaknya zaman sekarang. Ya nggak kita sih, bukan tipe kayak band Testa, tapi emang dari dulu juga kita nggak pernah peduli sama kayak gitu. Jadi bagi kita sih nggak ngaruh ya. Tapi mungkin untuk beberapa band ngaruh. Itu si teman kita, si Kukuh ya, Cong.
Kan banyak tuh si band-bandnya siapa? Hindia and the Gang tuh. Iya. Itu kan dia dapat duitnya gede banget dari monetize-nya kan. Ya mungkin bisa tuh, ada yang bisa gitu contohnya. Seharusnya sih sama aja ya, harusnya. Tapi buat kita sih nggak terlalu ya buat sebenarnya kita sih digital. Kita ngapain. nggak nggak apa ya, kayak nggak menjadikan musik jadi penghasilan utama gitu, karena masing-masing udah punya warisan dari orang tua yang masing-masing cukup gede lah. Edan. Kayak kita nggak terlalu mikirin masalah finansial di musik. Jadi digital pasti berguna buat mereka yang membutuhkannya, dan ya silakan aja, memang harus digunakan gitu. Semua teknologi yang baru tuh memang cobain aja, harus dicoba sih. Tapi kalau udah ada contoh, bisa kan bisa. Jadi kalau ada band yang niatnya mau ngejar ya silakan. Dan kayaknya bisa. Tuh kalau gue ngeliat ada kasus beberapa band yang berhasil monetize digital ya. Dan memaksa juga sekarang ngerilis fisik udah paling jadi cuman bahan koleksi ya. Kita lebih ke kolaborasi fashion ya, banyak. Iya, kolaborasi. Karena profesi dasar kita kan semua di dunia modeling ya. Jadi bakal banyak tindak dasarnya kolaborasi di bidang fashion sebenarnya. Kalau di bidang musik sih kayak udah nggak tahu ya. Kita lihat aja sih. Sebenarnya kita nggak punya rencana. Nggak ada rencana. Lebih matang di fashion kalau kita lebih matang di situ ya. Itu udah matang banget lah, mau collab sama siapa, bulan ini gimana. Tapi kalau kita malah lebih padat jadwal collab merchandise ya, Man ya? Iya. Ya, jadi lagi gua coba atur, sedap. Maksudnya untuk dari 1 tahun ini mungkin kita akan ya mungkin rilis dengan beberapa band dan brand mungkin. Jadi rilis lagu dapat dipastikan belum ada rencana. Kita sibuk collab. Karena kan kita juga emang pengen kedepannya ya, selain franchise itu kan mau kayak Robinson ya. Iya, kita merencana bikin department store sendiri. Iya. Jadi orang-orang inget lah kalau kangen tinggal datang ke tokonya. Iya, mungkin ke depan juga jadi Mixu, Mixu, Babi Gacoan ya. Bisa ngerambah ke yang lain, ke properti mungkin gitu. Ya. Iya. Ke situ sih. Tambang mungkin ya. Tambang. Tarik tambang. Tidak menutup kemungkinan gitu. Karena gini, lu pengen ngeband terus gitu, mending kalau kayak Slank. Ya kan? Belum tentu juga gitu. Jadi kayak lu terlalu sempit kalau ngeband album 12 album gitu. Ya kalau berhasil kayak Dewa, kayak Slank. Kita udah sangat visioner dari awal bahwa kalau untuk sukses itu bakal banyak pengorbanan waktu lah, uang, kegiatan-kegiatan yang kita sukai lainnya. Jadi kita udah sadar betul dari awal. Jadinya memang kita nggak ke arah sana. Kita nggak bukan berarti nggak bisa ya, kita sangat bisa. Cuman kita nggak mempersiapkan aja, nggak mau mempersiapkannya gitu. Jadi ya udah jalan aja, fun gitu. Ya mungkin benar kalau memang kita mau ngeband terus kayak Slank, ya kita nggak ke arah sana. Tapi bukan berarti nggak bisa juga. Ada banyak yang dikorbanin lah, waktu dan segala macam itu tadi. Cuman ya balik lagi kita nggak ke sana. Jadi dari awal udah sepakat gitu. Iya, udah enjoy, udah cukup enjoy. Jadi emang bikin band itu jangka pendek ya kalau buat kita. Iya. Jangka panjangnya ada lagi gitu, yang kayak tadi kita udah bilang ya, bahwa ternyata banyak bidang-bidang berikutnya gitu. Soalnya kan udah ngeband tuh bikin lagu udah cukup puas lah gitu kita selama ini. Jadi kayaknya ke depannya mungkin yang bisnis-bisnis yang lebih ini ya, energi gitu. Emang entah jadi festival mungkin gitu. Startup, down. Sama KPU gitu, mau pemilu. Iya. Karena mungkin jadi jasa pengiriman juga. Kali ya. Gitulah. Jadi musik mah itu aja, jangan terlalu serius lah. Iya, pas udah saya belajar sih selama 20 tahun yang bersama Tinet 20 berapa ya? Tinet Destar? 2002 ya? 2002, 21 sekarang. 21 tahun sama Tinet Destar, ternyata kunci sih cuman itu aja, G, A, B, C, D, G, gitu aja ya. Iya, kita sih ya. Awal gitu. Ya karena skill kita juga seadanya, jadi kita senang-senang aja sih sebenarnya. Ya nggak sih, nggak masalah. Gak begitu ya. peduli. Nggak apa-apa. Iya. Nggak masalah. Nggak apa-apa.
Tapi pernah ya? Pernah. Karena begitu kita Dulu ya sering. colok ke ampli udah kita langsung ngadep ke depan aja, nggak peduli yang di belakang suara kayak gimana. Iya. Yang penting Tapi berseterunya memang itu di aja. tahun-tahun terakhir kan udah beda ya. Kita kan udah sekelas Dewa 19. Jadi alatnya bagus-bagus terus ya. Kadang gue agak terlalu Minder. kalau suara gue tuh cuman kayak masalah harus bagus, maksudnya kayak ya karena bagus alatnya ya, jadi kedengeran kalau gue salah tuh kedengeran, nah itu gue paling males Bikin busuk aja sekali ya. Iya, kadang itu sih nggak ininya ya, kekurangannya alat bagus gitu. Kalau alat busuk ya alatnya udah busuk, udah ini nih gitu, cocok lah. Bunglon lah bisa nempel kemana aja. Kedengeran lah kalau salah juga. Mm-mm. Kita pandai beradaptasi lah. Bisa. Iya sih bener. Waduh gitu. Oh, zaman dulu sih sebetulnya kalau itu kita tuh panggung ke panggung tuh selalu seperti itu dengan skala panggung kecil gitu. Selalu chaos aja. Lu chaos dalam artian lu mabuk paling parah pas di panggung atau penontonnya ngajak berantem atau apa. Oh, Banyaknya di awal karir, anjing awal karir, bangsat awal karir. Iya di situ sih. Kagak Karena ya? gue juga kan masih mengkonsumsi hal-hal yang enggak kan. Iya. Kalau sekarang kan gue emang lebih ke sound. Anjing. Ya, Parah di mana? Pernah di dulu sih ya Wah, sebenarnya dulu. awal-awal karena kita juga suka sih nggak ada batas penonton dan band, dan kita udah dari dulu tuh nyari vibe-nya yang kayak gitu. Dulu di Bandung beberapa kali kayak gitu, di Sirkus Rock kalau nggak salah. Di yang- Bibi sering ya? Di Bibi sering. Di Bibi sering Jadi, tuh kacau chaos banget. apa namanya, kalau gue sih agak heran juga belakangan ini banyak yang ngobrolin penonton naik ke atas panggung terus jadi omongan gitu, maksudnya itu sesuatu yang jelek. Gue baca di beberapa ini kok ngemasalahin itu gitu, dan jadi rame aja di Twitter atau di mana. Menurut gue sih karena gue memang nyari vibe-nya kayak gitu ya, sebenarnya nggak masalah. Iya justru ya. nggak masalah, itu hal yang biasa. Nggak masalah, cuman memang beberapa orang mungkin pengen menikmatin Iya. nonton bandnya, lihat personilnya tanpa kehalangan sama penonton gitu. Tapi kan itu bisa disiasati dengan nonton video klipnya misalnya gitu. Seru banget. Iya seru banget. Solusinya nggak seru. Solusinya nggak seru. lagi lah. Agak kalau buat si Tines nggak ini, soalnya nggak cocok. Nggak cocok. Kita pemalu kali ya. Iya dulu. Kelas lah mau naik ke panggung banyak juga ya. Iya karena konsep awalnya begitu ya. Iya. Mungkin sekarang memang perbedaannya ketika beberapa panggung terakhir ini memang stage besar terus. Emang ada yang berbeda ya. Akhirnya emang ada sedikit beban, tapi ya udahlah gitu, nggak apa-apa. Maksudnya kayak Bebannya karena lu harus kita main bagus ya. iya lebih ke situ, tapi ya udahlah gitu. Untungnya kan ya memang gue udah termasuk 5 top 10 gitaris ya di Indonesia. Ada Dewa Bujana, ada gua, Ngomongin kita. Toto Tewel, Topati ya. Tohpati ya. Ada beberapa lagi lah. Synchronize ya. sih paling seru mah. 2019 terakhir. Synchronize. Oh iya itu. Terus lu main di Yang itu XYZ ya? Yang XYZ. stage muter? Ya bulat. Wah itu sih. Itu gua sebelumnya Gue sampai nggak nyangka Serdendi ada di kafe. Anjrot itu kayak di mana? Wah itu di Di situ booth- kayak di lagi booth duduk orang. aja pesan minum ya. di booth Jadi gitu, kayak di booth. aja yang nyanyi siapa sih? Oh yang nyanyi orang lain. absurd banget. Iya, gue sama Helvi di belakang. Firman tetap di stage karena drama nggak bisa pindah. Iyo ada di samping kanan. Terus tiba-tiba ada Vincent. Iya dia di belakang minum di kafe. Dan lagu pertama penonton udah pada di panggung soalnya, jadi kayak ya udahlah seru. Memang ada juga beberapa komplain karena nggak bisa lihat personel, tapi ya buat apa personel diliatin? Iya, itu yang masalah buat band-band di Indonesia tuh ya, kayak pengen kelihatan gitu. Gue gitu. Iya. Itu nggak penting sih. Makanya gua Lu tuh pengen jadi model. Nah, kalau lu dunia model. Makanya Kelihatan. di belakang. Iya. ya makanya itu gua set tuh waktu kemarin tuh lagu pertama gua suruh naik orang-orang yang gua suruh main musik Teenage orang lain. Iya, lagu pertama Iya, itu lagu waktu pertama. itu.
pasti sinkronis. Personilnya beda gitu. Hah kok Jadi gue suruh personilnya iya si Ucup sampai ngomong gini, anjing lu udah gue bayar mahal-mahal. Yang manggung orang lain gitu. gue kumpulin tuh. Iya itu. Tadi beneran? Iya beneran. Gua nggak nonton soalnya. Itu si JJ kan udah di depan. Dia JJ juga bingung. Ini siapa ini? Sempet main berapa lagu? Selagu Selagu doang. doang. Selagu doang. Gue tembakin lu bisa apa? Main apa? Main apa? Main alat apa? Main alat apa? Mau lagu apa nih? Ya udah Gitu. ya sejadinya. Langsung di tempat ya kacau sih emang nggak enak. Tapi ya udahlah. Seneng nggak tapi seneng semuanya seneng ya udahlah ya selama semuanya seneng kan itu ya kalau hidup di dunia ya apa sih bikin semua orang seneng kan ibadah kan Ibadah. Gitu. Ada dokumentasinya itu di YouTube ya. Tapi kalau di YouTube pas lagu pertama nggak ada. Langsung kedua gitu. Biasanya kan ada ntar buat yang dari sebelah sih. ini udah kelamaan kali Udah ada. udah nggak Cuman ada kali ya lagu kedua apa ketiga mulai masuknya gitu yang di YouTube dipotong. Karena mungkin emang bukan untuk Buat dikonsumsi Indonesia. anak muda. Bukan dikonsumsi anak muda. iya keras banget waduh nggak enak nggak enak gini gimana ya Gua Berarti dari sama pagi- Haji Isam lah. Haji Islam. Tapi kita nggak bilang-bilang ya Nggak maksudnya. bilang. Kita Gue ngeri bersyukur pajaknya, aja. gila kalau dikeluarin wah. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Segitulah beda tipis lah sama Haji Isam. Inilah. iya nggak enak lah Siti ini mah sebetulnya nggak pernah nabung lagi duit, sebetulnya nggak pernah dihitung berapa apa gitu. Cuman emang ya itu pada dasarnya ngeband tuh ya hura-hura aja gitu, dapat duit bagi rata. ini bagi konsep duit, bagi apa rata. mengalir itu gimana uangnya mengalir gimana sudah ini Jadi uangnya mengalir uang itu buat kita tuh kayak udara ya. Aidan Bisa diambil kapan aja asal kita nyiapin trik-triknya aja, pernafasannya apa, cara ngambil udaranya. Jadi tergantung niatnya. Jadi mereka bakal bakal ngikutin aja, bakal apa tadi mengalir ya, mengalir ya sungai-sungai yang alirannya seperti penuh. batu tadi Iya, itu kan seperti ya batu. kayak batu tadi itu Kalau itu harus diambil dong. Kayak batu. iya iya sih